Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Komalasari. Di sini saya akan membahas tentang penyimpangan semu hukum Mendel, ativisme. Lebih lengkapnya, mari tonton video ini. Apa kalian tahu apa itu ativisme? Ativisme merupakan interaksi beberapa gen yang mengakibatkan hilangnya suatu sifat keturunan dan memunculkan suatu sifat keturunan yang berbeda dengan induknya. Tetapi sifat induk akan muncul kembali pada generasi berikutnya. Contohnya di sini yaitu ceker ayam. Di sini dia memiliki 4 pial ayam. Yang pertama itu walnut. Walnut pialnya itu akan muncul ketika ayam itu mempunyai 2 gen, yaitu R besar dan P besar. Yang kedua itu pial rose atau mawar. Di sini pialnya itu akan muncul ketika gen dominan R besar itu. Dan yang ketiga itu pial P, yaitu pialnya akan muncul ketika ayam itu memiliki satu gen dominan yaitu P besar. Dan yang terakhir itu pial single, atau bila di sini pialnya itu akan muncul ketika ayam itu resesif dan tidak dominan. Selanjutnya di sini yaitu contoh soal, di mana di sini ada perkawinan antara ayam berpial rose R besar P kecil dengan ayam berpial P R kecil P besar menghasilkan keturunan F1. Selanjutnya F1 dikawinkan dengan ayam berpial walnut R besar P kecil. Perbandingan fenotip F2 adalah, untuk menjawab soal persilangan, lebih baiknya alangkahnya kita harus mengetahui apa itu P1, G1, F1, di mana P1 di sini yaitu parental pertama atau yang sering disebut induk atau yang akan disilangkannya. Sedangkan G1 itu adalah gamet yang disilangkan. Nah, F1 itu adalah filial yang atau keturunannya. Tadi di contoh soal itu ayam berpial rose bergenotip R besar P kecil dikawinkan dengan ayam berpial P R kecil P besar P kecil. Terus langkah kedua yaitu menentukan gamet. Dia di sini dia menghasilkan R besar P kecil P besar, di mana filialnya itu O atau keturunannya akan menghasilkan R besar R kecil P besar P kecil, di mana di sini itu 2 gen dominan yang artinya itu akan bersifat walnut. Tadi di soal dia bilang jika F1 disilangkan dengan R besar R kecil P besar P kecil atau walnut, maka di sini akan disilangkan dengan sesamanya. Langkah kedua kita harus menentukan P2, G2, F2, sama halnya yang tadi menentukan F1, G1 dan F1-nya. Tadi dia menghasilkan R besar R kecil P besar P kecil. Maka di sini kita harus menyilangkannya dengan sesamanya, yaitu R besar R kecil P besar P kecil, sehingga dia menemukan gamet keduanya yaitu R besar P besar R besar P besar R kecil P besar R kecil P besar. Nah, kita buat tabel seperti ini. Jadi selanjutnya tinggal kita silangkan saja R besar P besar dengan disilangkan lagi dengan R besar P besar, sehingga dia menghasilkan R besar P besar P besar, lagi kita silangkan dengan R besar P besar dengan R besar P kecil, sehingga dia menghasilkan R besar P besar P kecil, dan seterusnya kayak gitu. Setelah disilangkan, inilah hasilnya. Ini baru genotip saja, sedangkan yang fenotipnya belum. Di sini kita dapat lihat di gambar ini bahwa yang warna biru itu walnut karena dominan R besar dan P besar, jumlahnya itu 9. Sedangkan yang rose berwarna pink R besar P kecil itu lebih dominan ke R besar, sehingga jumlahnya itu 3. Sedangkan pial P itu warna hijau, dia lebih dominan ke P besar, sehingga dia jumlahnya di sini 3. Sedangkan single itu resesif, yaitu jumlahnya 1, cuman R kecil P kecil L.
Sehingga kita dapat mengetahui rasio fenotipnya di sini yaitu 9 walnut berbanding 3 rose berbanding 3 pi dan berbanding 1 single. Ini sudah termasuk hukum Mendel, tetapi kenapa dia dikatakan menyimpang dari hukum Mendel? Karena dia menghasilkan individu baru. Sekian, terima kasih.